Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Radio Caca atau Raca nih. Jadi beberapa hari kemarin itu ada beberapa ya yang menyuruh Bang update dong mengenai perkembangan Raca nih. Nah, kebetulan ya Didi itu sudah lama banget gak mengupdate Radio Caca temen, sampai videonya itu kalau Didi scroll nih gak kelihatan nih video Radio Caca temen, karena memang sudah lama banget nih Didi gak membahas Radio Caca. Nah, kira-kira ada news dan perkembangan apa sih mengenai Radio Caca? Nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah lama, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di coin market cap teman-teman ya, dimana saat ini Raca ya mengalami minus hingga 2,48% dan tepatnya saat ini berada di area 0,003809 ya. Dan untuk mengenai volume transaksi 24 jamnya Raca ini mengalami pertumbuhan yang cukup tipis ya, 0,03% teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari market all-nya teman-teman ya, dan kalau kita perhatikan untuk chart all dari Radio Caca ini teman-teman ya, saat ini tuh berada di level 0,0003, dimana level saat ini teman-teman ya sama seperti level ketika Radio Caca itu belum ngepam tinggi teman-teman ya. Jadi istilahnya dia itu masih sideways aja di area 0,0074 dan 0,03 teman ya. Jadi sebelum dia itu mengalami ngepam yang cukup tinggi teman, yang artinya apa teman ya, saat ini bisa dibilang posisi Raca itu berada di level yang cukup rendah ya, melihat dari all time high-nya itu di sini nih, di area 0,01 ya. Dan saat ini Radio Caca berada di 0,003 teman ya. Jadi cukup rendah lah kalau kita lihat dari ATH-nya teman ya. Jadi artinya teman ya, ini tuh sebenarnya bisa dibilang kesempatan lah teman ya untuk kita itu mengoleksinya teman ya, karena untuk dari titik ATH ke level sekarang ini cukup jauh perbandingannya teman ya. Nah, seroknya itu jangan banyak-banyak cuy ya, tipis-tipis aja lah sambil kita menunggu perkembangan market cryptocurrency bagaimana ya. Apakah Bitcoin ini akan terus lanjut turun teman-teman ya, apakah 10B di 20 hingga 21.000 US dollar teman. Jadi itu baru pendapat Didi aja teman ya, karena ini cukup lumayan ya ketika kita bisa serok di area sini dan sambil menunggu masa-masa bullish teman-teman. Itu sudah pasti profitnya juga banyak banget ya ketika nanti masa bullish sudah datang teman ya. Jadi ini menurut pandangan Didi pribadi teman ya, ini bukan sebuah ajakan dan kalian tentunya harus doyan riset nih sebelum kalian memutuskan sesuatu teman-teman. Oke, dan mempertimbangkan bagaimana resikonya gitu teman-teman ya. Nah, lalu ada info news apa sih mengenai si Radio Caca ini, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Twitternya si Radio Caca teman. Jadi pada bulan lalu ya, tepatnya pada tanggal 24 Juni teman ya, di sini pertukaran atau market exchange Bitcoin itu mengumumkan ya, katanya Raca itu di listing di market spot Bitcoin ini teman ya, dengan pasangan Raca per USDT teman ya. Oke, dimana kita ketahui market exchange Bitcoin ini adalah pertukaran kripto suite lengkap ya, menawarkan perdagangan spot, berjangka, dan opsi ya, dimana platform perdagangan ini tuh opsi terbesar kedua di dunia teman. Jadi kalau Didi melihat perkembangan dari Radio Caca ini teman-teman ya, dia itu lebih fokus ke project USM Metaverse-nya teman ya. Jadi banyak sekali memang di Twitternya itu updatean seperti ini nih ya. Jadi seperti perkembangan USM Metaverse-nya telah banyak berkolaborasi teman-teman ya, dengan perusahaan ini dengan artis ini gitu teman-teman ya. Jadi dia itu sepertinya lebih fokus ke USM Metaverse-nya teman, dan tentunya NFT-nya juga teman-teman ya. Oke, karena memang Radio Caca itu juga sudah memiliki sebuah marketplace sendiri ya untuk NFT-nya teman, dan itu sudah dibahas di video Didi sebelumnya. Nah, dan pada tanggal 25 Juni kemarin teman-teman ya, token Metaverse yang paling diperdagangkan dalam BNB Chain dalam 24 jam terakhir teman-teman ya, di sini Radio Caca itu menduduki peringkat 2 teman-teman ya. Wow. Nah oke, dan pada tanggal 25 Juni kemarin teman-teman ya, si Radio Caca ini teman-teman menduduki peringkat 1 nih, dimana proyek yang paling banyak diperdagangkan ya, namun belum terdaftar di Binance teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya, untuk most trade highlight project dan haven't been list on Binance yet teman-teman ya.
itu Radio Caca itu nomor 1 ya teman, dimana proyek yang paling unggul, yang paling banyak diperdagangkan ya di antara proyek Binance Smart Chain lainnya teman. Jadi semua proyek ini belum terdaftar di Binance nih. Nah, Raca ini ya unggul ya dari semua proyek di antaranya teman. Oke. Nah, dan pada tanggal 27 Juni kemarin teman-teman ya, No Payment itu ditweet oleh Radio Caca nih teman-teman ya. Dimana No Payment itu mengumumkan nih saatnya menyambut apa yang baik tentang gaji Raca, kenyamanan P2P transaction ya, transfer tanpa batas katanya teman-teman. Oke, kita langsung cek aja ya di websitenya. Nah, oke teman, di sini Didi sudah masuk di website langsung No Payment teman, dimana dia itu menjelaskan mengenai tentang fitur gaji Raca nih. Jadi maksudnya gimana sih tentang fitur gaji Raca teman-teman ya? Oke, jadi intinya di sini teman-teman ya, Radio Caca itu kan dikenal sebagai proyek USM Metaverse-nya ya teman-teman, dan proyek yang mengarah ke Web3 teman. Banyak sekali produk-produk dari mulai play to earn, NFT teman, dan Metaverse-nya teman ya. Dan belum lagi banyak kerjasama dengan universitas-universitas di seluruh dunia teman ya, dengan tujuannya untuk mengembangkan pendidikan blockchain teman-teman ya. Jadi ini cukup bagus banget untuk projectnya teman ya. Nah, karena hal tersebut teman ya, tentunya kedepannya ya perkembangan Raca ini juga diperhitungkan nih teman ya. Tentunya dengan melihat dari project-project dan antusias para komunitasnya teman ya, hal ini tuh bisa menggambarkan demand besar untuk kedepannya ya, ketika nantinya proyek dari ekosistem Raca itu bisa terus dikembangkan teman-teman. Nah, kali ini di sini No Payment itu menyediakan sebuah fitur gaji Raca teman. Nah, misalkan kalian memiliki sebuah perusahaan nih teman, dan karyawan kalian itu berada banyak di luar negeri nih, dan karyawan tersebut ya ingin mendapatkan gaji berbentuk token Raca nih. Di sini No Payment itu menyediakan fitur gaji Raca nih teman, untuk memfasilitasi buat kalian yang memiliki usaha dan ingin menggaji karyawan kalian dengan token Raca teman, dengan sistem peer to peer transaction teman ya. Dan untuk kelebihannya di sini tuh dikatakan ya bahwa karena Radio Caca itu termasuk token cross chain ya, dimana Radio Caca itu berada di jaringan Binance Smart Chain, Ethereum, dan OKEX teman-teman ya. Nah, ini membuat fleksibilitas yang cukup tinggi ya untuk pembayaran Radio Caca itu sendiri teman. Intinya di sini No Payment itu menjembatani proses penggajian karyawan ya buat kalian yang memiliki perusahaan dan ingin menggaji karyawan kalian dengan Radio Caca. Oke. Nah, di sini untuk harian BSC juga menerangkan apa bagusnya gaji Raca kripto katanya. Katanya di sini tuh fleksibilitas Raca adalah koin unik nih karena memiliki 3 versi pada dasarnya. Anda dapat menggunakan koin Raca di 3 blockchain yang berbeda, Binance Smart Chain, Ethereum, dan OKEX ya. Jadi sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dan pada tanggal 30 Juni kemarin teman, Radio Caca itu meng-share nih sebuah acara offline yang diadakan oleh tim Radio Caca Turki, L-Bank Exchange, dan L-Bank Turki nih teman. Entah nantinya ini dia itu akan berkolaborasi apa nih mengenai Radio Caca dan L-Bank teman. Jadi kita tunggu aja nih mengenai informasi updatean kerjasama apa yang akan dikerjakan ya dari kolaborasi Raca dan L-Bank ini teman ya. Katanya di sini nantikan untuk lebih banyak kerjasama katanya teman. Oke, kita nantikan aja. Dan pada 10 jam yang lalu teman, untuk MPB ya, selamat hari jadi MPB-nya ke-1 teman ya. Mystery Box Mayemas ini teman ya. Ini adalah hari jadi pertamanya, 1ST anniversary lah teman. Dan di sini ya dikutip dari BSC News ya, pada tanggal 30 Juni katanya NFT keanggotaan keluarga Prancis dirayakan di pesta yang meriah, dan bahkan NEY Mayor ya Adem ingin bersenang-senang katanya teman-teman. Nah, di sini dikutip dari Radio Caca Indonesia nih pada 3 jam yang lalu, dimana dia itu men-share sebuah video USM Metaverse teman-teman yang sedang mengadakan pesta nih di Fritz Montana teman. Nah, di sini dijelaskan nih katanya komunitas USM merayakan di hari demo Tasiol Eichel teman-teman ya, dan menunjukkan kekuatan Web3 di Galeri Montana Prancis nih teman ya. Jadi ini yang disebutkan tadi teman ya, bahwa dia itu akan mengadakan pesta ya. Ini pestanya teman ya. Ini dikutip dari akun Twitter Radio Caca Indonesia teman. Oke, jadi banyak sekali ya yang menghadiri USM Metaverse dari Radio Caca ini teman. Oke, jadi kalau dilihat dari perkembangan updatean dari Radio Caca ini teman ya, saat ini dia itu lebih fokus ke USM Metaverse-nya teman, dengan mengadakan banyak kolaborasi dengan ini itu ya teman ya. Serta dia itu juga fokus mengembangkan kerjasama ya teman ya. Yang terakhir tadi itu mengembangkan kerjasama dengan
L-Bank teman ya. Mungkin kita juga nggak tahu ya kedepannya kerjasama apa yang dimaksud untuk kolaborasi Radio Caca dan L-Bank ini teman ya. Jadi kita tunggu aja mengenai hal tersebut. Oke. Nah, oke teman, jadi itu tadi teman ya updatean dan news mengenai Radio Caca nih teman ya. Oke, jadi bagaimana nih menurut kalian mengenai perkembangan Radio Caca saat ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.